Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi tentang Rempang kawan-kawan. Iya, karena ada kaitannya dengan Pak Jokowi juga. Iya, Rempang dan Pak Jokowi. 2019 lalu Pak Jokowi itu pernah berjanji kepada masyarakat Batam untuk membagi-bagikan sertifikat. Ya, Pak Jokowi pernah janjikan sertifikat tanah Kampung Tua Batam pada 2019 sebagai janji kampanye mereka, sebagai janji manis Pak Jokowi kepada masyarakat Batam. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini? Ada ratusan ribu masyarakat Batam yang hari ini terancam. Gitu. Janji Pak Jokowi kini ditagih. Warga adat Pulau Rempang harusnya dapat sertifikat tanah gratis. Ini juga yang harus kita bahas lebih lanjut. Coba kita lihat lebih dalam lagi kawan-kawan. Konflik agraria di Pulau Rempang, Batam menyelimuti rencana pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City. Polemik kepemilikan tanah jadi pemicu konflik berujung kericuhan di lapangan. Ribuan warga yang mayoritas tinggal di Kampung Tua tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang, Batam kawan-kawan. Mereka berjuang mempertahankan tanah yang ditempati secara turun-temurun sejak Indonesia belum merdeka kawan-kawan. Melansir Antara pada 23 Agustus, Kepala Badan Pengusahaan BP Batam, Pak Rudi sempat berjanji membahas status 16 Kampung Tua di Rempang ke pemerintah pusat. Yang dituntut Bapak Ibu adalah status 16 lokasi Kampung Tua yang harus dikeluarkan untuk perkembangan investasi. Ini yang akan kami sampaikan ke pemerintah pusat, seperti ujar dari Pak Budi di Batam, Kepulauan Riau saat itu. Nah, di tengah ramai penolakan relokasi masyarakat di Kampung Tua, Pak Presiden Jokowi pernah menyampaikan janji kampanye Pilpres 2019 lalu di Batam. Saat itu, Pak Jokowi yang berstatus calon presiden nomor urut 1 menjanjikan sertifikasi bagi Kampung Tua yang selama ini status tanahnya masih tumpang tindih. Jadi, saya ingin sampaikan dua hal penting. Yang pertama mengenai sertifikasi, pembuatan sertifikat untuk Kampung Tua. Siapa yang setuju Kampung Tua disertifikasi? Kata Pak Jokowi saat melakukan orasi politik di kompleks Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam pada Sabtu 6 April 2019. Jokowi bahkan berjanji proses sertifikasi dilakukan paling lama 3 bulan agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat. Saat itu, tercatat ada sekitar 37 titik kampung tua di Batam, di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih, bahkan sengketa. Akan kami lakukan maksimal 3 bulan, akan kami selesaikan. 3 bulan kampung tua akan kami sertifikatkan. Seperti itu teriak Pak Jokowi saat itu kawan-kawan. Orasi politik Pak Jokowi di kompleks stadion terbesar di Batam itu membuat antusiasme masyarakat. Saat itu beberapa tokoh ikut hadir di stadion tersebut, di antaranya Ketua TKN Pak Erick Thohir, Wakil Ketua TKN Pak Muldoko, Ketua Umum PBB Yusril Ihsan Mahendra, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roslaini. Itu. CNNindonesia.com telah menghubungi Pak Yusril, Pak Muldoko, dan Pak Maman untuk mengonfirmasi janji Pak Jokowi saat itu. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respon dari mereka kawan-kawan. Mana janji Jokowi pada saat kampanye dulu kawan-kawan? Mana janji Jokowi yang mau mensertifikatkan tanah di Kampung Tua Rempang Batam itu, yang hari ini seolah-olah masyarakat Rempang merasa terkhianati. Bukan seolah-olah lagi, tetapi hari ini masyarakat Rempang merasa terkhianati, sakit hati, dan mereka sudah memilih sosok pemimpin yang mereka pikir akan mampu mensejahterakan hidup mereka. Tapi apa balasannya? Mereka hanya mendapatkan penggusuran saat ini kawan-kawan. Maka dari itu, jelas, kami semua berharap agar pemerintah pusat segera
untuk mempertimbangkan kembali rencana proyek Rempang Eco City ini, kawan-kawan. Semoga semuanya mendapatkan jalan yang baik, semoga semuanya mendapatkan saran yang baik, pertimbangan yang baik, dan masyarakat Rempang akan terus mempertahankan tanahnya itu, kawan-kawan. Terkait konflik lahan di Rempang, Pak Jokowi belakangan juga sudah buka suara. Menurutnya, bentrokan antara warga dan aparat terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah. Namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik gitu. Ini hanya salah komunikasi saja, katanya. Ya. Dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanian Nasional itu, Pak Hadi Cahjanto, menegaskan bahwa status lahan sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, warga diklaim tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Ini kalau masalah yang tidak punya sertifikat tanahnya jadi pemerintah. Itu sebenarnya aturan jadul itu. Waktu masih Belanda juga demikian itu. Belanda juga pernah mempertanyakan, ini tanahnya siapa? Kalau bukti sertifikatnya ada nggak itu? Nah, kalau tidak ada ya ini tanah Belanda. Jadi hal-hal semacam ini kita dituntut atau digiring untuk kembali ke masa silam. Kita digiring kembali ke masa penjajahan, kawan-kawan. Nah, yang seharusnya seandainya Pak Jokowi menunaikan janjinya di 2019 lalu, setelah menjadi presiden, langsung membagi-bagikan sertifikat, maka mungkin dari Menteri Agraria dan Tata Ruang ini, Pak Hadi tidak akan melontarkan kata-kata demikian itu. Warga diklaim tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Ya, warga tidak memiliki sertifikat kepemilikan karena Pak Jokowi tidak menunaikan janjinya di 2019 lalu, kawan-kawan. Jadi itu garis besarnya. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal tersebut? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini, kawan-kawan. Dan bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Sekali lagi saya ingatkan, bila hari ini Rempang yang menjadi efek atau Rempang yang terkena dampak dari proses investasi atau proyek para investor, maka besar kemungkinan besok atau lusa kampung kita lagi yang akan terkena dampak yang sama. Saya pikir hal-hal semacam itu perlu diperhatikan, kawan-kawan. Jadi sekali lagi, terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Oke, kawan-kawan, sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.